Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 10, Kupuji Kuasa Tuhan. Puji kuasa Tuhanku pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, tetaplah dunia diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam perenungan firman, ibadah Minggu, persekutuan teruna. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita persiapkan perenungan firman kita pada Minggu pagi ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Jika kita sudah menemukannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami datang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami boleh diberi ketaatan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca perikop kita pagi ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita akan membaca di bawah terang judul Janji Keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu,
Kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya. Tema kita pada minggu pagi hari ini adalah percayalah, Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Pagi hari ini kita akan belajar dari bangsa Yehuda. Kita akan belajar dari ketidaksetiaan bangsa Yehuda kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika bangsa Yehuda tidak setia? Kita bisa lihat melalui perikop ini, maka bangsa Yehuda diberikan didikan, diberikan satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang tertekan, yang penuh ancaman oleh bangsa Asyur. Nah, apakah ketika Tuhan memberikan hal ini, memberikan ketidakamanan kepada Yehuda dengan kehadiran bangsa Asyur, apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan tidak mengasihi bangsa Yehuda? Tentu tidak. Jadi, kita mau belajar 2 hakikat Tuhan melalui pembacaan ini. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi bangsa Yehuda. Yang kedua adalah Tuhan adil terhadap bangsa Yehuda. Ketika bangsa Yehuda tidak setia, maka Tuhan memberikan didikan yang terkadang itu tidak enak untuk dirasakan. Jadi kita mau belajar ketidaksetiaan kepada Tuhan akan berhadapan dengan keadilan Tuhan yang kadang memberi hukuman sebagai didikan. Karena di dalam didikan itu ada kasih. Karena Tuhan mengasihi bangsa Yehuda, maka Tuhan memberi teguran, maka Tuhan mendidik bangsa Yehuda. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga, ketika kita salah, maka orang tua kita apakah tinggal diam? Apakah tenang-tenang saja ketika kita berbuat salah? Tentu tidak. Orang tua kita akan menegur kita, akan menasehati kita, akan memberi didikan kepada kita, sebagai tanda kasih mereka kepada kita. Kalau kita dibiarkan tetap dalam kesalahan kita, tentu itu bukanlah kasih. Itu justru menjerumuskan kita. Itu justru membawa kita terus berada di dalam kesalahan. Begitu juga kalau kita jadi seorang teman, ketika kita berbuat salah, maka menjadi teman yang baik, kita harus berani katakan bahwa kamu salah. Harusnya kamu tidak seperti ini, karena itu tidak baik. Nah, kita belajar menegur teman kita yang berbuat salah, dan kita juga belajar ditegur oleh teman kita ketika kita berbuat salah. Jadi, teguran itu tidak selamanya menandakan bahwa orang tersebut tidak mengasihi kita. Justru karena orang tersebut mengasihi kita, maka dia akan memberitahu
memberi warning, memberi peringatan kalau kita berbuat salah. Nah, ketika bangsa Yehuda berada dalam ketidaksetiaannya, ketika mereka berada di dalam tekanan, ancaman dari bangsa Asyur, maka pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan saja. Kita boleh baca di ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ketika kita berseru-seru, meminta pertolongan kepada Tuhan, ketika kita dalam kesusahan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Begitu juga di dalam minggu-minggu Advent yang kita sedang lalui bersama, yang sedang kita jalani bersama, maka biarlah di minggu-minggu Advent ini kita boleh menjadi adik-adik teruna yang terus setia meminta pertolongan kepada Tuhan, yang terus setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, aku sehatiku bentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan di pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkatilah negara kami ya Tuhan, supaya di kedepannya negara kami bisa menjadi negara yang makmur dan maju ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara ini ya Tuhan. Kau berkatilah mereka ya Tuhan, agar bisa membawa bangsa kami dan negara kami ke jalan yang lebih baik ya Tuhan, dan juga tidak ada perpecahan di antara mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Kau telah menambahkan usia mereka ya Tuhan 1 tahun. Kau berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka ke depannya bisa menjadi anak yang baik ya Tuhan, bisa menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, dan kesejahteraan ya Tuhan, agar ke depannya bisa menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam anak-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB, khususnya GPIB Jemaat Zebulon Batam. Kami berdoa biarlah dalam pelayanannya Tuhan boleh memberkati seluruh presbiter, Tuhan boleh memberkati juga dalam kerja layan mereka ya Tuhan. Di dalam masa-masa menjelang Natal, biarlah dalam setiap persiapan yang dilakukan, Tuhan boleh menolong juga. Kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk bekerja ya Tuhan, untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk adik-adik layan,
teruna ya Tuhan. Kami berdoa di dalam masa-masa sekolah mereka, mungkin dalam masa-masa ujian, Tuhan boleh menolong mereka di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka. Berikan kerajinan kepada mereka untuk mereka boleh belajar melalui online ataupun melalui daring ya Tuhan. Tolong dan mampukan adik-adik di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Biarlah Tuhan boleh memberikan pemulihan buat orang tua yang sakit juga. Tuhan boleh memberikan pemulihan. Bahkan keamanan menjelang Natal ini, kami berdoa Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh memberi ketenangan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami boleh bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus yang adalah Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, kita akan menutup ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita di dalam kesulitan. Kita mau tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan boleh menolong di dalam ibadah Persekutuan Teruna ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang mengasihi. Sehingga kami boleh belajar untuk hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kami pun tidak setia, biarlah kami boleh peka dengan didikan Tuhan, kembali menjadi anak-anak yang setia. Berkati kami di dalam kehidupan kami, dan pertemukan kami minggu besok di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna kembali. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.